Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam Renungan Berjalan Bersama Tuhan. Tema renungan pada saat ini adalah kokoh karena mengandalkan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang 13 ayat 14, 15, dan 18. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Ayat 18, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sebuah pertandingan olahraga, setiap tim atau regu yang bertanding harus memiliki jumlah pemain yang sama. Misalnya dalam pertandingan sepak bola, setiap tim sama-sama harus memiliki jumlah pemain 11 orang. Dan jika salah satu tim misalnya mengalami pengurangan jumlah pemain, mungkin karena terkena kartu merah ataupun hukuman, mereka akan sulit memperoleh kemenangan. Dan inilah yang dialami oleh Yehuda pada saat dia berperang melawan orang Israel. Mereka kalah jumlah. Jumlah mereka hanya 400.000 dari orang pilihan, sedangkan orang Israel berjumlah 800.000 pasukan dari orang-orang pilihan. Kita melihat perbandingan yang cukup besar. Ini jelas situasi yang sangat sulit bagi Yehuda. Mereka dikepung dari depan dan belakang. Di tengah situasi sulit ini, mereka tidak patah semangat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan, mereka memohon pertolongan dari Allah nenek moyang mereka. Maka Tuhan dengan cara yang ajaib memberikan kemenangan bagi Yehuda, sehingga sekitar 500.000 orang Israel dari orang-orang terpilih ditumbangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini menjadi pengharapan bagi setiap kita. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang memiliki kuasa yang begitu dahsyat. Ia sanggup melakukan perkara-perkara yang nampaknya mustahil bagi manusia, namun tidak mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi setiap pergumulan, dalam kondisi terdesak, seperti Yehuda, kita tidak perlu panik, tidak perlu putus harapan. Saat tidak ada jalan keluar dari depan maupun dari belakang, marilah kita mengarahkan pandangan kita ke atas, kepada Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kita. Allah yang sama yang menolong Yehuda juga akan menolong kita pada saat ini. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi kuasanya untuk menolong kita. Dan jika kita perhatikan, kedua kubu tersebut, yaitu orang Yehuda dan juga orang Israel, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Namun kita perhatikan bahwa hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang memperoleh kemenangan, yang dapat bertahan menghadapi tantangan kehidupan. Jadi bagaimana kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mengaku orang percaya, orang Kristen, mungkin setiap minggu kita beribadah, tapi bagaimana keseharian kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita memakai cara-cara Tuhan dalam kita bekerja, melakukan kegiatan kita? Atau kita mengandalkan pemikiran diri sendiri, ya? Atau bahkan kita memakai cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Marilah kita mengevaluasi diri kita. Marilah kita sebelum memulai segala aktivitas, pekerjaan, atau bahkan menyusun perencanaan kita, kita mau melibatkan Tuhan. Terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Kita rindu Tuhan boleh campur tangan dalam segenap hal yang kita lakukan, sehingga kita bisa tetap kokoh menghadapi tantangan kehidupan karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh kami dengar, boleh kembali menguatkan kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang begitu dahsyat, yang sanggup menolong kami menghadapi setiap tantangan kehidupan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang terus menguatkan iman kami Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami penuh semangat, kami tidak mudah putus asa ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan sendiri berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan sendiri yang boleh memimpin, Tuhan boleh campur tangan dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Sehingga
apa yang kami lakukan betul-betul Tuhan boleh berkati, boleh berhasil, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang terus akan menolong jemaat-Mu Tuhan dalam pertumbuhan rohani mereka. Mereka semakin dekat dengan Engkau, semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.